Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan tindakan kerja kepada pasien untuk beberapa fasad atau tindakan. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu ada 4 persiapan. Yang pertama yaitu persiapan pasien, kemudian yang kedua adalah persiapan perawat, kemudian yang ketiga adalah persiapan alat, dan yang terakhir adalah persiapan lingkungan. Baik, untuk yang pertama yang kita lakukan adalah persiapan pasien. Apa yang perlu kita lakukan kepada pasien? Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan? Jadi pada saat melakukan persiapan pasien, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama yaitu memvalidasi kepada pasien terkait tentang nama, kemudian umur, dan alamat pasien. Kemudian yang kedua, kita menjelaskan tindakan atau prosedur yang akan kita lakukan ke pasien serta tujuannya apa, kemudian melakukan informed consent atau persetujuan kepada pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya adalah perawat Amita yang hari ini akan melakukan perawatan pada Ibu. Permisi, dengan Ibu siapa? Putri Ramadhani. Alamatnya mana Ibu? Dari sana mau Temanggung. Umur berapa? 19 tahun. Baik, sudah sesuai dengan gelar yang dipakai Ibu, kemudian dengan status atau list yang ada di kami. Jadi pada saat persiapan pasien, yang pertama kita lakukan tadi adalah validasi. Jadi kita memvalidasi apakah benar pasien yang kita datangi identitasnya sudah benar, sudah sesuai dengan gelar dan juga dengan status yang ada di data perawat. Kemudian selanjutnya adalah kita menjelaskan tentang tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian apabila si pasien sudah setuju dengan tindakan yang akan kita lakukan, selanjutnya kita melakukan persiapan alat. Kita melakukan persiapan alat terkait tentang alat-alat apa saja yang akan kita butuhkan. Jadi tergantung dengan tindakan atau fasad yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah persiapan perawat. Perawat mempersiapkan diri, yakni meliputi yang pertama cuci tangan, kemudian yang kedua memakai APD atau alat pelindung diri, bisa terdiri dari memakai handscoon, baik itu handscoon bersih ataupun handscoon steril. Kemudian selanjutnya bisa menggunakan masker, kemudian juga menggunakan gaun pelindung atau celemek atau sebagainya. Yang pertama, perawat melakukan cuci tangan, namun sebelum itu kita harus memastikan semua perhiasan mulai gelang ataupun cincin itu harus kita lepas. Kemudian kita letakkan di tempat yang ada. Kemudian kita melakukan cuci tangan dengan menggunakan hand scrub atau cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan dengan sabun. Kemudian menggunakan 6 langkah cuci tangan. Kemudian jika sudah, kita yakni selanjutnya adalah menggunakan handscoon. Handscoon yang kita gunakan bisa handscoon steril atau handscoon bersih, tergantung dari tindakan yang akan kita lakukan. Jika tindakan itu cukup dengan menggunakan handscoon bersih, artinya adalah tindakan tersebut hanya bersih, kita menggunakan handscoon bersih. Tetapi jika tindakan atau fasad yang akan kita lakukan tersebut steril, berarti kita harus menggunakan handscoon steril dan dengan cara steril juga. Kemudian setelah perawat selesai melakukan persiapan perawat atau persiapan perawat itu sendiri, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan yang dilakukan oleh perawat adalah yang pertama yaitu menjaga privasi pasien dengan cara menutup tirai atau sketsel yang ada di ruangan. Kemudian selanjutnya adalah mengatur pencahayaan. Usahakan ruangan tidak terlalu gelap ataupun tidak terlalu terang. Kemudian selanjutnya adalah mengatur suhu jika ruangan itu terdapat AC, mungkin bisa kita sesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan dari pasien. Demikian untuk persiapan sebelum kita melakukan tindakan atau fasad kepada pasien.
Baik, hari ini saya akan melaksanakan tindakan yaitu perawatan gips. Nah, untuk perawatan gips kalau ini adalah bahan gips, di mana kita ketika seseorang akan dipasang gips, dia akan mendapatkan seperti ini. Sebelum pemasangan, ini harusnya dimasukkan ke dalam air. Jadi ada baskom, kemudian direndam dulu sampai kurang lebih ada gerakan air dari rendaman ini. Baik, Bu, hari ini saya akan melaksanakan tindakan yaitu merawat gipsnya. Jadi kalau di gipsnya ini ada luka, kita langsung saja membersihkan luka. Tetapi jika tidak, kita hanya cukup merapikan jika itu berantakan atau membuka kemudian kita tutupkan kembali. Tapi jika di gipsnya ini ada yang merembes, jadi kita perlu merawat dulu. Saya cuci tangan dulu. Baik, setelah kita mencuci tangan, kemudian kita menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kemudian kita pasang. Untuk alat yang kita butuhkan ya, ada pengalas, kemudian bahan gips jika diperlukan, kemudian set perawatan luka, bengkok, kemudian kasa, plester, dan gunting. Kemudian kita pasang dulu untuk alasnya. Oke, kemudian jika di sini pada luka ini tampak ada rembesan dari pus atau darah, kita buka, kemudian kita rawat luka. Jadi untuk prinsipnya seperti rawat luka bersih ya, atau rawat luka kotor, tergantung dari keadaan lukanya, seberapa besar lukanya. Kemudian kita buka balutannya, kemudian kita siapkan untuk set rawat lukanya, yaitu untuk set rawat luka biasa kita menggunakan NaCl. Nah, kalau misalkan ini sudah dirawat luka dan kemudian atau mungkin tidak ada lukanya sama sekali, kita cukup cek dari sirkulasi dari gipsnya ini, apakah dia terlalu rapat atau tidak. Jika dia terlalu rapat, kita buka, kemudian kita rapikan kembali sampai tidak, artinya pasien tidak kesakitan, kemudian sirkulasinya masih terjaga. Perlu diperhatikan juga di sini sama seperti tindakan traksi. Jadi kulit di sekitar gips perlu kita perhatikan. Apakah kulitnya pucat ataukah merah atau ada lecet. Jadi ini perlu ada tindakan kalau misalkan lecet. Jadi kita perlu melaporkan ke dokter. Jadi bisa diberikan obat tambahan untuk kulit yang lecet. Baik, jika ini contohnya seperti ini, karena ini tidak ada luka, kemudian untuk kerapatan atau sirkulasinya juga saya lihat tidak bermasalah, untuk balutan juga tidak terlalu rapat, jadi saya rasa tidak ada yang perlu saya lakukan. Jadi karena ini tindakannya adalah hanya perawatan, karena untuk pemasangan gips itu dilakukan di kamar operasi. Baik, karena ini pada pasien juga tidak ada keluhan, permisi, saya ambil kembali. Setelah itu kita rapikan alatnya. Saya lepas handscoon kembali. Kemudian kita cuci tangan. Dan perawatan gips selesai. Bu, untuk perawatan gips sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi.